Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana ila hadiyan dan maksudin. Waridhoka matlubi a'tini muhammadaka wa ma'rifatah. Hadirin hadirat sekalian, jemaah Masjid Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini dengan tema Rasulullah menatapku dan berwasiat, dan ini sesungguhnya adalah judul dari e-book yang saya tulis dan insya Allah nanti bisa didapatkan lewat Ustaz Haddad dan Masjid Hidayah. Dan ini adalah perjumpaan dengan Rasulullah bagi umat yang merindu beliau. Karena sepanjang pengetahuan saya amat memungkinkan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia ini. Dengan banyak dalil dan banyak bukti orang-orang yang Allah kasih rezeki bisa berjumpa dengan Rasulullah. Semoga Allah mudahkan kita bisa bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia, di hari berbangkit, dan insya Allah masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Amin. Wa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang itu khutbah Jumat saya sampaikan di sebuah gedung di Jalan Sudirman. Dan usai khutbah Jumat itu seorang pria datang memeluk saya, beliau nangis dan beliau kemudian kasih kartu nama ke saya. Saya lihat kartu namanya tertulis detail di ujungnya PhD, doktor. Dan beliau sampaikan, saya termasuk orang yang seumur hidup tidak pernah salawat pada Rasulullah karena didikan keluarga. Dan ikhwatal iman rahmati Allah, mungkin tidak pernah dapatkan pendidikan agama dan doktrin yang salah hingga dia tidak pernah salawat. Dan ikhwatal iman, saya hari itu ada di Madinah melakukan ibadah haji, Ustaz. Dan sebelum melakukan ibadah haji itu, pembimbing haji selalu bicara tentang harus mencintai Rasulullah. Salat yang kita lakukan, Rasul yang kasih tahu. Tilawah Al-Quran yang kita baca, Rasulullah yang ajarkan. Dan semua kebaikan yang kita tahu dalam agama ini pasti bersumber lewat manusia bernama Muhammad Rasulullah SAW. Maka hari-hari itu saya mendapatkan ajaran tentang perbanyak selawat. Hingga akhirnya rasa cinta pada Rasulullah itu muncul di hati. Lalu kemudian saya pengen minta maaf sama Rasulullah secara langsung. Pada subuh saya di Raudhah. Mudah-mudahan jemaah yang belum pernah sampai ke Masjid Nabawi Allah rezekikan bisa hadir. Amin. Saya ada di Raudhah, saya sholat 2 rakaat, saya doa panjang. Dari doa yang panjang itu saya bilang sama Allah, ya Allah ampuni saya. Seumur hidup saya tidak pernah salawat kepada kekasih Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, izinkan aku berjumpa dengannya. Izinkan aku mencium tangannya, minta maaf langsung padanya. Tapi Ustaz, sampai matahari terang, enggak ada tuh. Sepertinya doa saya tidak dijawab. Hari itu jadwal keliling City Tour Madinah, ke Kuba, ke Uhud, dan banyak tempat di Kota Liman termasuk Masjid Qiblatain. Orang ini yang gelar PhD sampaikan ke saya masih ingat Ustaz, di Masjid Qiblatain itu pukul 10. Dan Ustaz tahu di Madinah itu jangankan pukul 10, pukul 7 aja sudah terang cahaya matahari. Apalagi Masjid Qiblatain lampunya nggak pernah mati, jadi terang. Saya sholat tahiyat 2 rakaat, saya masih ingat, saya masih begini, tasyahud sebelum salam. Tapi tiba-tiba cahaya meredup. Itu cahaya lampu tiba-tiba meredup, cahaya matahari dari luar itu seperti sirna. Dan ketika dalam kondisi kegelapan itu, saat itu tiba-tiba menyeruak cahaya yang amat terang. Dan orang-orang berkerumun. Dan Masya Allah, semua orang bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli.
Dan hotel rahmati Allah, saya masih ingat, saya masih tasyahud, kata pria ini, dan karena semua orang pada selawat, saya ngangkat kepala, dan ketika itu saya lihat cahaya itu berjalan ke arah saya. Saya tatap cahaya yang amat dahsyat, amat indah, tapi saya nggak ngerti ini cahaya apa. Yang saya tahu, ini manusia yang bercahaya dan dia Muhammad Rasulullah. Saya gemeter dan saya tatap dia dan beliau datang jalan ke arah saya. Dan kemudian beliau tepuk pundak saya. Beliau senyum dan hotel rahmati Allah. Habis itu beliau lewati saya, tiba-tiba cahaya kembali terang. Lampu terlihat dan kemudian matahari juga sinar cuma kelihatan lagi. Hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang guru-guru kita ajarin kalau kita baca Barzanji. Anta syamsun, anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau adalah cahaya, engkau matahari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Saya dulu baca Barzanji ini nggak ngerti. Tapi begitu pria ini cerita ke saya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dari tutur mulut beliau sampaikan ke saya bahwa cahaya Rasulullah mengalahkan cahaya matahari. Rahmati Allah. Yang saya sampaikan bukan kiai, bukan ulama, bukan waliullah. Orang biasa, orang kantoran seperti aku. Tapi dia pengen jumpa sama Rasulullah, dia pengen ketemu. Dan Allah hadirkan, Allah mudahkan bisa jumpa. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua bisa jumpa dengan Rasulullah. Amin. Dan ini terima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, hari itu saya ceramah di dua tempat berbeda. Dan di dua tempat berbeda itu saya selalu bercerita tentang kisah ayah angkat saya bernama Hotman Zainal Arifin. Beliau ini ayah angkat yang saya banggakan. Beliau ini dulunya orang susah, hanya OB, office boy. Tapi Masya Allah, karena beliau cinta sama anak yatim, yatim selalu tinggal di rumah. Maka Allah angkat derajat. Beliau 19 tahun berkarir di Citibank, jadi Vice President Citibank Asia Pasifik. Dari mulai satu sekarang, Alhamdulillah di rumah nggak kurang 50 yatim. Beliau masih bikin rumah yatim di Sawangan, di Cinangka, 70. Dan beliau nggak pernah minta uang dari orang, nggak pernah bikin propose. Jadi dari koceknya sendiri, cinta yatim. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang cinta sama anak yatim kayak begini nanti seperti dua jari ini di surga. Kalau kalian pengen selalu berdampingan sama Rasulullah, cinta yatim, pelihara yatim, camkan wasiat Rasulullah ini, maka insya Allah kalian akan lihat rasanya. Hari itu saya mungkin kangen atau Allah yang gerakan. Saya ceramah di dua tempat berbeda. Saya selalu cerita tentang kisah Ayahanda Hotman. Pulang dari ceramah, saya ngerasa kangen sama Bunda Hotman. Saya telepon. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, kata dia. Ada apa nak? Nggak tahu nih Bunda, mungkin lagi kangen sama ayah. Saya ceramah dan saya nyebut-nyebut ayah di dua tempat. Ya Allah, saya juga kangen sama ayah. Dan itu Mas Hotman kayak belum mati. Kenapa? Setiap malam selalu datang. Beliau ini orang bak. Tapi kayak belum mati, kata istri. Bunda mau cerita. Semalam ayah datang dengan pakaian yang indah. Bajunya warnanya coklat, celananya warna coklat lebih tua daripada baju. Dia datang dengan wajah yang amat bercahaya.
Dan kemudian kami ngobrol di sebuah padang yang hijau, yang indah sekali. Setelah berapa lama ngobrol, tiba-tiba yang mungkin, Sri, Bunda namanya Sri Rezeki. Aku kembali dulu ya ke surga. Mas, jangan tinggalkan aku. Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Hotman jalan dan saya kejar. Mas Hotman, jangan tinggalkan aku, kata Bunda Sri Rezeki. Lalu yang terjadi kok? Dia nengok ke arah saya dengan wajah yang lebih bersinar lagi. Dia ngomong, aku harus ke surga. Karena di surga itu begitu indah. Karena di surga itu begitu indah. Aku tinggal di sebelah Rasul bersama Rasul. Anak, wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mencintai yatim kayak dua. Jadi begini nanti di surga. Karena itu hotel rahmati Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah lakukan, kerjakan. Surah Al-Hasr ayat 7. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalin. Kalau kita mau beruntung, kalau kita mau senang, hidup kita bahagia, ikutin apa yang Rasulullah contohin, tinggalin apa yang Allah dan Rasulnya larang. Bahkan yang rahmati Allah, nggak ada sunnah Rasulullah SAW yang sia-sia. Sekecil apapun. Tak ada cara minum, tak ada cara senyum, tak ada cara bicara. Pokoknya contoh apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bahkan yang rahmati Allah, tahu kayu siwak yang buat besi gigi, sunnah Rasulullah namanya siwak, tahu kalian? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hidayah. Ada yang tahu keutamaan kayu siwak? Sunnah Rasulullah namanya siwak, ada yang tahu? Angkat tangan, berhadiah duit 50.000. Ayo cepetan. Jarang-jarang Ustaz ngasih hadiah nih. Yang tahu keutamaan siwak, angkat tangan. Ayo Ustaz mau tanya. Nggak tahu? 2 rakaat sholat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat. Jadi ini simple, siwak, antum bersih-bersih ini, itu ngalah-ngalahin sholat kita yang berjamaah. Karena sholat berjamaah cuma 27 derajat. 2 rakaat sholat sunnah dengan siwak, maka ngalah-ngalahin 70 rakaat. Ini udah habis waktunya. Hah? Mas, udah habis? Masih? Saya mau cerita lagi nih, satu lagi cerita. Ini pengalaman saya di Bengkulu. Di launch airport Fatmawati Bengkulu. Saya lagi nunggu pesawat, tiba-tiba Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz, anak Firdaus. Ustaz Firdaus. Iya Ustaz. Beliau duduk samping saya, kita ngobrol. Saya nggak kenal beliau, tapi beliau katanya kenal saya. Dan yang rahmati Allah, beliau ngobrol-ngobrol segala macam. Beliau ini jemaah tablik. Beliau ini bilang, saya baru pulang dari IPB Ustaz, India, Pakistan, Bangladesh. Di Bangladesh saya ketemu sama Syekh Diaul Islam. Terus ini Ustaz, saya mau cerita ke Ustaz, ini pokoknya keren banget. Apa Ustaz Firdaus? Syekh Diaul Islam itu tanggal 9 September 2001 lagi ada di Jalan Manhattan, New York. 11 September itu ada kejadian apa 11 September 2001 di New York? Tahu nggak ada kejadian apa? Gedung WTC roboh. Pentagon diserang. Maka ini jemaat tabligh Syekhul Islam, dia lagi berdiri di Jalan Manhattan, yang jalan paling sibuk sedunia. Pagi-pagi dia ngomong gini, wahai manusia, bertakwalah pada Allah, wahai manusia, sembahlah Allah. Sama seperti jemaat tabligh di mana-mana, enggak ada yang dengar. Termasuk kalau datang ke kampung antum, hati-hati, itu para kekasih Allah itu. Mereka berjihad dengan harta mereka, dengan waktu mereka, dengan tenaga mereka. Nggak diundang, nggak dibayar. Mereka ngajak manusia datang pada Allah. Antara Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang lalu lalang nggak ada yang dengar, tiba-tiba qadarullah ini mulutnya Syekhul Islam Ustaz, kata Ustaz Firdaus. Tiba-tiba ngucap begini, apa yang kalian cari dari dunia? Apa yang kalian banggakan? Gedung ini ditunjuk WTC. Kalau Allah pengen hancur hari ini, hancur. Pentagon. Kalau Allah pengen hari ini hancur, hancur. Kalau rahmati Allah, nggak tahu dia hari itu ngocehnya begitu. Dan apa yang dia sebut, apa yang dia tunjuk, beneran hancur. Maka dicari-carilah siapa otak pelaku terorisme itu. Dan orang-orang yang dengerin ucapannya Diaul Islam, mereka melapor ke polisi. Tadi pagi ada orang dengan pakaian kayak begini, pakai jubah, pakai gamis, segala macam, sorban. Dia ngomong WTC bakal hancur, Pentagon bakal hancur. Kayaknya dia dan rombongan yang pelaku teror. Nggak pakai lama, ketangkep tuh Diaul Islam. Tapi hotel Imam Allah belasan jam, Ustaz. Firdaus cerita ke saya, belasan jam diperiksa nggak ketemu evidence, satu bukti pun nggak ketemu. Maka saya Diaul Islam duduk gini di ruang interogasi. Jadi film-film detektif sebelah situ ada kaca, dari balik kaca, itu officer lagi diskusi segala macam. Ini udah ditanya-tanya nggak ketahuan, nggak ada bukti, hotel Allah. Tiba-tiba seorang officer melihat benda aneh di sakunya Syekhul Islam. Benda aneh apa? Kayu kecil, nyempil. Apa namanya? Siwak. Hotel Allah. Begitu lihat benda aneh, maka officer mengatakan, coba zoom itu ke operator. Apa? Itu bagian sakunya ada apa? Maka dia benda aneh, itu jangan-jangan detonatornya, pemantik bom. Maka masuk itu officer, langsung digini ini bajunya diangkat, diambil. Ini apa kata? Betul, Allah. Syekhul Islam mengatakan ini alat pembersih gigi. Kalau kalian menyebutnya itu brush. Nonsense katanya. Dia nggak percaya, maka kemudian dites lab, Pak. Itu siwak tes lab. Setelah hasil lab keluar, kayu siwak ya siwak. Lalu setelah keluar hotel Allah, mereka diskusi, akhirnya kemudian Diaul Islam dilepasin. Dia anterin sama 2 officer, begitu lepas dari kantor polisi, Diaul Islam turun tangga tuh, dia juga nggak ngerti kenapa dia dilepasin, tapi dia ngedenger 2 officer itu berdebat, balik badan berdebat. Kenapa kamu lepas? Kata temen, sudahlah, kita lepas saja. Ini orang boro-boro hancurin WTC dengan bom. Beli sikat gigi aja dia kagak mampu. Allah. Dalam sunnah Rasulullah ada kejayaan. Dalam sunnah Rasulullah ada kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Dah, segitu aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita dan Allah mampukan kita untuk senantiasa ittiba jalan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.